yang diberikan kepada kita, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam pada sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Melanjutkan pembacaan Al-Quran surat Ali Imran. Pagi ini saya akan bacakan surat Ali Imran ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fa syai'in illa an tattaqu minhum tuqaa wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Shadaqallahul azim. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkanmu terhadap diri siksanya, dan hanya kepada Allah kembalimu. Penjelasan: Allah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk mengangkat orang-orang kafir sebagai wali dan pemimpin karena kecintaan kepada mereka dan mengabaikan orang-orang yang beriman. Lebih dari itu, Allah mengancam perbuatan itu seraya berfirman, "Wa may yaf'alu dzalika falaysa minallahi fi syai'in." Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah. Artinya, siapa yang melanggarnya akan terlepas dari Allah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu la yakhudda wal nashara awliya'u ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian lainnya. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Al-Maidah ayat 51. Dalam ayat lain, setelah menyebutkan ihwal loyalitas orang mukmin dari kalangan Muhajirin, Ansar dan Arab Badui, Allah berfirman, "Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din ila taf'aluhu taku fi fitnah fil ardi wa fasadun kabir." Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu, wahai kaum muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Al-Anfal ayat ke-3. Dan firman-Nya, illa an tattaqu minhum tuqa kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Maksudnya, kecuali bagi orang yang berada di suatu negeri pada waktu tertentu dan mereka merasa takut terhadap kejahatan orang-orang kafir, maka baginya diperbolehkan bersiasat kepada mereka secara lahirnya saja, bukan secara batin dan niatnya. Sebagaimana Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Darda, dia berkata, "Sesungguhnya kami menampakkan wajah cerah kepada beberapa orang kafir, sedang hati kami melaknat mereka." Adapun As-Sauri mengatakan, Ibnu Abbas berkata, "Taqiyah bersiasat dalam usaha melindungi diri, dan hakiki itu bukan dengan amal melainkan dengan lisan." Al-Aufi juga menukilkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa
taqiyah yang dimaksudkan dilakukan adalah dengan lisan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abu Aliyah, Abu Syarja, Ad-Dahhak, dan Arabi bin Anas. Pendapat mereka itu diperkuat oleh firman Allah pada ayat lainnya, yaitu Man kafara billahi min ba'di iyamatihi illa man u'liha faqalbuhu mu'mainun bil iman. Barang siapa kafir kepada Allah, sudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan, dia tidak berdosa. An-Nahl ayat 106. Imam Al-Bukhari mengatakan Al-Hasan menegaskan taqiyah itu berlaku sampai hari kiamat kelak. Setelah itu Allah berfirman, wa yuhazzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu terhadap dari diri siksanya. Dengan kata lain, Allah memperingatkan kalian akan siksanya di dalam penentangan terhadapnya dan azabnya bagi orang-orang yang telah menjadikan musuhnya sebagai wali dan memusuhi para walinya. Selanjutnya dia berfirman, wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah kembalimu, yaitu kepadanya tempat kembali untuk diberikan balasan bagi setiap orang atas amal yang diperbuatnya. Alhamdulillah, bacaan Al-Quran sudah selesai. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan hadis terkait dengan bab orang yang memberi tuntunan baik dan buruk. Hadis nomor 2. Wa anibni Mas'ud anna nabi qala laisa min nafsin tu'tal zulma illa kana alabni adama awali kiflu min damiha li'annahu kana wala man sannal khatala. Muttafaq alaih. Dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, tiada seseorang pun yang dibunuh secara zalim melainkan putra Nabi Adam yang pertama menanggung dosa dari darahnya, karena sesungguhnya ia adalah orang yang pertama memberikan tuntunan membunuh. Muttafaq alaih. Penjelasan putra Nabi Adam yang disebutkan di atas ialah Qabil, sedangkan yang dibunuh ialah Habil. Keduanya disebutkan dalam firman Allah, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya. Al-Maidah ayat 27. Saya ulangi, dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, tiada seorang pun yang dibunuh secara zalim melainkan putra Nabi Adam yang pertama menanggung dosa dari darahnya, karena sesungguhnya dia adalah orang yang pertama memberikan tuntunan membunuh. Penjelasan putra Nabi Adam yang dijelaskan di atas ialah Qabil, sedangkan yang dibunuh ialah Habil. Keduanya disebutkan di dalam firman Allah, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya. Alhamdulillah, pembacaan Al-Quran dan hadis sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini bisa bermanfaat buat kita dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, marilah sama